menurut pengajaran Yesus. Dalam bacaan kita ini, di bagian paling terakhir itu yang hendak menjadi acuan pelajaran kita, yang berbicara tentang mintalah maka engkau akan mendapat, kemudian mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Menurut kita, kenapa ada 3 kata ini? Minta, cari, dan ketuk. Boleh dijawab ini. Menurut kita kenapa ada kata minta, cari, dan ketuk? Ya, silakan Ibu. Ya, tanpa meminta, ya dikasih. Tanpa mencari, tidak ada. Tanpa Ketuk. diketuk, ya tidak dibuka. Ya. Satu pendapat. Karena pemahaman kita tentang kalimat ini akan menentukan bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita menjalani hidup. Kenapa tidak bilang minta saja? Lalu kenapa tidak bilang cari saja? Kenapa tidak bilang ketuk saja? Kenapa 3-tiganya harus ada? Makanya saya ingin mendengarkan pendapat kita. Kalau pendapat saya ya jelas. Masih ada pendapat? Logikanya kehidupan kita itu adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, makanya lari kita kepada Tuhan semua. Makanya tekanan dalam ayat Alkitab bahwa jika kau membutuhkan segala kebutuhan di dalam dunia ini, maka ketuklah pintu, mintalah dan akan dibukakan berkat Tuhan. Ya, sudah 2 pendapat. Saya pernah cukur rambut di sebuah tempat cukur rambut dan saya membaca sebuah tulisan yang bagi saya sangat menarik. Bekerja hanya untuk menunggu jam sholat. Pasti bukan tulisan orang Kristen toh. Bekerja hanya untuk menunggu jam sholat. Artinya apa? Bahwa ternyata ada orang yang menghabiskan hidupnya bukan bekerja, tapi dia sebenarnya tujuan hidupnya adalah sholat atau ibadah. Jadi dia bekerja itu ya hanya untuk menunggu waktunya untuk sholat. Sehingga kalau jam sholat, ini cerita tetangga, kalau jam sholat dia harus berhenti. Dia sudah tidak akan menerima orang untuk dicukur karena memang prinsip hidupnya adalah dia bekerja hanya untuk menghabiskan waktu agar tiba waktu yang dia tunggu setiap hari itu. Itu satu. Dalam pemahaman orang Kristen modern ada ungkapan disebut ora et labora. Sebenarnya cerita munculnya bahasa Latin ora et labora itu didahului dengan sebuah kata lege. Lege ora et labora. Lege ora et labora itu, lege itu baca. Baru berdoa dan bekerja. Kita hanya hidup dalam bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Mana yang lebih penting? Berdoa atau bekerja? Harus mana yang lebih penting. Pemahaman menjadi kabur ketika kita berkata kedua-duanya. Sehingga ya kalau kedua-duanya penting, apa yang saya bilang? Pilih mana saja, sama kan? Pertanyaannya mana yang lebih penting? Berdoa atau bekerja? Kasih jelas ini, kita bisa 2 jemaat ini kalau begini. Yang sebelah sini bilang bekerja, yang sebelah sana berdoa. Yang di tengah-tengah sudah tidak mau gereja karena dia bilang saya tidak tahu yang mana. Takutnya begitu. Mana yang lebih penting? Berdoa dulu baru bekerja. Yang lain Bang? Bicara saja Pak, bicara saja. Ya. Ya. Memang ternyata ini menarik. Itulah sebenarnya membuat kita plim-plan. Kedua dua-duanya penting. Harus kita pun punya kebiasaan dan keputusan bahwa mana yang lebih penting. Karena kedua-duanya penting, maka hari Minggu boleh bekerja karena sama pentingnya bosku. Dua-duanya penting. Hari Minggu boleh begini dan begitu. Hari-hari lain boleh. Lalu kemudian kenapa bisa begitu? Bos, sama pentingnya toh. Tadi kita katakan dua-duanya penting. Sehingga
dalam pemahaman bahwa dua-duanya penting ini, maka tidak boleh kita mengatakan, oh tidak salah itu bos. Tidak bisa. Karena dua-duanya penting. Sekarang harus kita putuskan mana yang lebih penting. Kalau sudah 50 orang, 51% yang 50,1% katakan yang penting itu berdoa, makanya memang harus begitu. Kata positif kok berdoa dulu. Ya? Berdoa dulu, carilah kedaulatan kerajaan. Berarti yang lebih penting adalah Berdoa. berdoa. Jangan ajari anak-anak kita dalam pemahaman yang salah. Sama. Berbicara tentang kalimat sama itu menunjukkan bahwa ya tidak ada bedanya. Sekarang kita sudah putuskan mau berdoa. Pater kumin huintois oranois. Agesteto to onomasu. Elteto hebasiliasu. Geneteto to telemasuton arton hemon ton epision kai apis dos hemon semeron. Itu bahasa asli dari doa Bapa kami. Sehingga tadi itu hanya sampai sepotong itu. Tidak ada bawalah kami toh. Dan seterusnya. Engkaulah yang punya kerajaan, dan itu pujian itu. Tapi yang paling penting itu sampai pada yang kita baca tadi. Itu aslinya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu ke bawah bagian penggalan yang berisi tentang pujian. Apa itu? Persoalan yang kita sebut doa, makanya kita akan sama karena kita sebut bahwa bekerja adalah berdoa. Berdoa. Jadi bekerja adalah berdoa. Sehingga pada saat kita bekerja, kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang di luar dari doa. Mencuri, bekerja juga itu. Tapi dia bukan doa. Karena hasil dari pekerjaan itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan. Karena pada saat kita mengerjakannya, dia menjadi pekerjaan yang bukan doa. Toh? Memanipulasi data itu juga bekerja, tapi dia bukan doa. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan tadi adalah bagian dari doa, sehingga tidak akan ada orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang akan mendatangkan sesuatu yang menyakiti Tuhan. Berdoa menurut pengajaran Yesus. Orang malas berdoa karena dia begini. Kabam muruka tuas sambajang. Apa juga itu berdoa? Apa? Oh, saya ini orang yang paling sedikit sekali doaku udah jawab Tuhan. Karena seluruh doa kita adalah kebutuhan, bukan keutuhan. Yang disebut utuh adalah, dia bicara begini, doa Bapa kami itu, dikuduskanlah namamu. Kudus siapa mereka? Kuduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu. Kalau bukan jadilah kehendakmu, pasti kita kecewa dengan doa kita. Semakin kehendak kita sering tidak terlaksana, itu berarti apa? Kalau kita berdoa ada 10 doa, lalu 10 doa, 9 tidak terlaksana, hanya 1 yang terlaksana. Itu berarti kita menangis karena sedih. 10 proposal, hanya 1 dijawab. Pasti kita bilang, tidak kuat doaku. 10 ku minta, 1 dijawab. Padahal seharusnya kita berbalik, berpikir bahwa 10 doa saya, 1 dijawab. Berarti 9 kehendak Tuhan yang sedang dilaksanakan dalam hidup saya. Bukan katakan ya sudah, cukup, berhenti dan tidak lagi mau berdoa. Kenapa? Karena 10 diminta, 1 yang terlaksana. Tidur Tuhan. Tidak. Kita berdoa dari awal katakan jadilah kehendakmu. Maka pada saat 10 kita minta, 1 yang jadi menurut kehendak kita, maka 9 yang terlaksana dalam kehendak Tuhan. Yang apa yang harus kita buat? Tuhan ajari saya mensyukuri 9 yang engkau putuskan itu. Lalu jangan buat saya sedih dengan 1 yang kuterima ini. Tapi coba kita bayangkan, ini manusiawi Pak. Pada saat 9 tidak dijawab, 1 dijawab. Persembahan 5.000 menjadi 2.000 dan seterusnya, toh? Karena rasa kecewa lebih besar, padahal kita berdoa Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekarang 9 yang kehendakmu, 1 kehendakku, maka seharusnya aku berkata, Tuhan ajari aku menerima kehendakmu. Itu yang disebut dengan berdoa. Jadi seragam ini khotbah di seluruh gereja masa. Berdoa menurut pengajaran Yesus Kristus. Yang diminta itu adalah bagaimana kehendak Tuhan terjadi dulu dalam hidup kita. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Supaya kerajaanmu bisa jadi dan kami dimampukan menguduskan namamu, beri kami makanan cukup.
Kenapa hanya cukup? Kalau lebih, bisa katakan ya, kan ada cadangan, toh? Untuk 1 tahun ke depan ini ada cadangan. Berdoa tidak berdoa, cukup beras. Tuhan mau sebenarnya yang mau disampaikan di situ adalah agar kita menggantungkan diri setiap hari. Burung pipit itu, edisi tanggal 23 Juni dari Pebasian saya menulis. Burung pipit itu tahu bahwa Tuhan mengasihinya bukan hanya karena persoalan musim. Mau musim mau tidak musim, dia terbang dari sarangnya. Kela berpikir tu burung pipit na kwa POP tau lale ba. Le aka bukan musim panen. Untuk itu tidur dulu. Sekarang orang tidak potong padi. Kita harus tidur karena percuma kita terbang untuk mencari makanan. Ini bukan musim panen. Tapi dia tahu bahwa kasih Tuhan tidak sebatas masa panen. Sehingga mau panen, mau tidak panen, dia akan keluar dari sarangnya dengan sebuah keyakinan bahwa burung yang kecil ini dipelihara oleh Tuhan. Sehingga dia keluar dari sarangnya bukan karena dia bilang ini lagi musim panen. Mau musim hujan, mau musim kemarau, dia tidak pernah katakan, tinggal dulu kayaknya tidak ada harapan ini. Keyakinan burung pipit itu harusnya menjadi keyakinan, pelajaran keyakinan bagi kita semua. Bahwa tidak ada hari di mana berkat Tuhan itu tertutup. Setiap hari berkat Tuhan itu ada dan terbuka bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minta. Memang sudah didasari bahwa lege, ora, et labora. Banyak orang hanya doa, tapi tidak mengerti itu tadi, ngaur berdoa. Ketika bukan kehendaknya yang jadi, maka dia menjadi sangat kecewa dan berkata, Tuhan tidak mengasihi saya. Karena dia hanya tahu berdoa. Akhirnya kita harus berkata, bekerja adalah doa, tadi saya sudah jelaskan. Lalu kemudian bekerja, ada juga yang hanya kerja. Sehingga pada saat orang bekerja tanpa doa, dia akan kehilangan makna. Oh ya, saya itu bisa berhasil begini, karang kasang puloku, tangan yang kuat ini. Tapi jangan sampai juga kita bilang, Pak Pendeta, kalau begitu tidak usah doa, kerja saja. Oh, tidak boleh juga begitu. Kalau doa bisa menyelesaikan segala sesuatunya, maka Tuhan tidak perlu menciptakan tangan. Apa juga kayaknya lebih kedewataan deh. Kalau berdoa saja cukup, mulut saja dikasih manusia. Kenapa? Supaya minta saja. Tapi dia diberi tangan dengan sebuah tujuan bahwa minta dan kerja. Itu tadi. Mintalah lalu cari. Diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, lalu diberi tangan untuk bekerja. Sehingga pada saat seseorang hanya berdoa saja dan mengambil sebuah harapan bahwa doa akan menyelesaikan masalahnya, itu pasti dia gagal. Dia lupa kalau alasan Tuhan memberikan kita tangan adalah sesudah kita berdoa, kita harus bekerja. Karena kalau doa bisa menyelesaikan segala sesuatunya, tidak perlu dikasih tangan. Toh? Tidak perlu dikasih tangan. Tangan ini untuk apa? Nasi kira tinggal minta, nasi datang. Toh? Sini datang. Tidak usah tangan. Kenapa harus gali sawah lagi, gali tanah lagi kalau doa sudah bisa menyelesaikan segalanya? Yang kedua, ketuk. Ada cerita dalam komunitas teman-teman saya waktu kuliah, kita selalu cerita tentang bagaimana belajar firman Tuhan dengan sedikit ngelantur. Bagaimana kalau Tuhan tidak buka? Tadi bilang, minta, beli, begitu kan dipromosi. Cari hari gini masih mau cari Google, pakai Google Map, duduk saja. Paling enak lagi sekarang, tidak usah cari, tinggal telepon kurir datang. Ketuk, kalau tidak dibuka bagaimana? Teman saya bilang, kalau tidak dibuka, ku ketuk sampai bocor. Artinya apa? Bicara tentang ketuk itu, minta, kerja, ketuk. Kalau sudah minta, maka semangat kerja pasti berbeda dengan orang yang meminta. Dengan orang itu diminta begini, artinya apa? Minta itu mengajari kita fokus. Tuhan saya mau ini, maka kita pasti bekerja fokus pada apa yang kita minta. Tidak sana sini. Yang kedua, yang terakhirnya itu ketuk. Ketuk itu bicara apa? Ketuk itu bicara ku ketuk sampai bocor. Artinya tekun. Sudah minta bekerja. Bekerja tidak menyelesaikan masalah.
Bahwa sudah bekerja, sudah mina. Saya kira berapa kali milih tanam, selesai, gagal terus. Jadi bagaimana mi? Tekun, sampai bocor, ketuk terus. Tak akan lama masa dewata. Tidak akan Tuhan akan merasa kasihan, merasa iba melihatmu ketika kau bekerja dalam ketekunan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah bekerja. Satu lagi, tekun. Dalam ketekunan itulah, maka Tuhan yang penuh cinta dan kasih sayang itu akan memberikan apa yang kita impikan. Toh kalau dia tidak menjawab seperti yang kita inginkan, maka kita harus berkata begini, oh ini kehendak Tuhan. Tuhan mau bahwa ini belum. Tuhan mau bahwa ini tunggu dulu. Tuhan mau bahwa seharusnya begini dulu. Kita berdoa menurut pengajaran Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Oh ya, banyak yang kita temukan. Tapi kalau Tuhan tidak kudus dalam kehidupan kita, maka memang yang pertama itu kita harus berdoa agar bagaimana kita hidup menguduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berkata bahwa kehendak Tuhan yang harus berlaku dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekiranya firman Tuhan ini mengajari kita bahwa berdoa menurut pengajaran Yesus. Di pertemuan pendeta setiap pagi kami bangun ibadah pagi. Dan kami selalu berdoa bersama-sama tentang banyak hal. Termasuk tentang bagaimana jemaat yang ditinggalkan. Tentang bagaimana persidangan itu berjalan secara baik. Lalu saya tanya sama teman-teman. Mungkin jemaat tidak pernah tahu bahwa kalau kita ini terus berdoa dengan hidup mereka, walaupun kita sudah ada di tempat persidangan dan seterusnya, kita terus berharap bahwa jemaat itu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bekerja hanya untuk menunggu waktu beribadah. Artinya dia mau dikatakan di situ adalah bekerja menjadi bagian dari doa itu sendiri. Bekerja adalah doa. Sehingga ketika kita bekerja, kita mengerjakannya sebagai bagian dari kelanjutan doa kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalam daftar doa kita. Hal-hal yang buruk tidak boleh kita kerjakan, karena pasti itu tidak ada dalam daftar doa kita. Toh kalau kita sudah bekerja semaksimal mungkin seperti yang diharapkan atau yang diinginkan, tetapi belum juga terjawab, maka kalimat terakhir akan menjadi kunci dari seluruh perjuangan kita, itu tekun, ketuk terus. Kalau pintu ini belum dibukakan, mungkin dia sedang membuka jendela atau sarana lain agar kita boleh menikmati berkat kasih-Nya. Selamat berlatih berdoa. Dan untuk menemukan doa yang sempurna, harus lege dulu, harus baca dulu, harus tahu banyak isi Alkitab, supaya kita berdoa bukan menurut kehendak kita, tapi kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan? Kita pasti tahu jawabannya ada di sini. Ada banyak orang berdoa tapi tidak pernah membaca Alkitab, sehingga dia berdoa karena kebutuhannya, bukan keutuhannya. Hanya berdoa karena kebutuhannya, karena butuh doa lagi. Padahal dikatakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Dengan begitu, doa bukan hanya meminta supaya naik kelas. Doa meminta agar teman-teman yang lain juga naik kelas. Doa meminta agar guru tetap sehat. Doa meminta agar fasilitas sekolah menjadi lebih baik. Tapi apa yang kita doakan? Kita hanya berharap bahwa kita naik kelas. Naik kelas dengan cara apapun, tanpa meminta agar guru-guru yang mendidik kita itu berada dalam keadaan sehat, sehingga itu yang membuat kita naik kelas. Kita lebih cenderung, coba hitung berapa jumlah doa kita. Kalau kita sedang berdoa, berapa untuk orang, berapa untuk kekudusan Tuhan, berapa untuk negara, berapa untuk masyarakat, berapa untuk gereja, dan berapa untuk diri kita. Berdoa menurut pengajaran Yesus adalah prinsip utama. Kudus dan kerajaan Allah diwujud nyatakan. Tuhan memampukan kita untuk mengaminkan firman-Nya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin.